Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah like dan subscribe. Semoga saudaraku semua dipanjangkan umurnya dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam video ini kita akan membahas mengenai 4 waktu yang dilarang membaca ayat kursi. Sebelum menyimak video ini, sempatkanlah untuk bersolawat dengan menulis solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW pada kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang sudah bersolawat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Membaca Al-Quran adalah salah satu aktivitas ibadah yang paling utama. Membaca Al-Quran terdapat pahala yang besar dan ganjaran yang sangat mulia. Keutamaan membaca Al-Quran tidak hanya bagi mereka yang mahir membacanya, tapi juga bagi orang yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata, lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu ayat yang sering sekali dibaca oleh umat muslim di seluruh dunia adalah ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat yang sangat agung dan mulia yang ada di dalam Al-Quran. Banyak sekali keutamaan dan khasiat yang akan kita dapatkan apabila kita sering membaca ayat kursi ini. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abul Munzir, tahukah engkau ayat mana di kitab Allah yang paling agung?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Beliau berkata, "Wahai Abul Munzir, tahukah engkau ayat mana di kitab Allah yang paling agung?" Aku menjawab, "Ayat kursi." Maka beliau memukul dadaku dan berkata, "Demi Allah, selamat atas ilmu yang diberikan Allah kepadamu, wahai Abul Munzir." Hadis riwayat Muslim nomor 810. Dalam kisah Abu Hurairah radhiyallahu an dengan setan yang mencuri harta zakat, disebutkan bahwa setan tersebut berkata, "Biarkan aku mengajarimu beberapa kalimat yang Allah memberimu manfaat dengannya. Jika engkau berangkat tidur, bacalah ayat kursi. Dengan demikian akan selalu ada penjaga dari Allah untukmu, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi." Ketika Abu Hurairah menceritakannya kepada Rasulullah SAW, beliau berkata, "Sungguh ia telah jujur, padahal ia banyak berdusta." Hadis riwayat Bukhari. Dalam kisah lain yang mirip dengan kisah di atas dan diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, disebutkan bahwa jin tersebut mengatakan, "Barang siapa membacanya ketika sore, ia akan dilindungi dari kami sampai pagi. Barang siapa membacanya ketika pagi, ia akan dilindungi sampai sore." Hadis riwayat At-Tabrani, dan Albani mengatakan sanadnya bagus. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa membaca ayat kursi setelah selesai salat wajib, tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga selain kematian." Hadis riwayat At-Tabrani. Ayat kursi merupakan bagian dari surat Al-Baqarah ayat ke-255. Bacaan doa ayat kursi menjadi salah satu bacaan yang diagungkan dan memiliki derajat yang paling tinggi di antara bacaan doa lainnya. Semua surat yang ada di Al-Quran sejatinya memang dimuliakan, namun ayat kursi memiliki kedudukannya sendiri. Kita mungkin sering membaca ayat kursi,
karena ayat kursi sering kali sudah diajarkan oleh orang tua muslim kepada anak-anaknya. Namun, apakah kita paham arti dari ayat kursi? Berikut ini adalah arti dari ayat kursi. Mari kita simak bersama-sama. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah, melainkan dengan seizinnya. Allah mengetahui semua apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Seperti yang kita tahu, bahwa ayat kursi memang dianjurkan untuk dibaca, dan sangat baik dibaca saat selesai sholat fardu, sebelum tidur, menjelang pagi dan sore hari. Namun ternyata, ada juga waktu dilarang baca ayat kursi, dan jika tetap dilakukan, bukannya mendapatkan pahala, malah bisa mendapatkan dosa. Benarkah itu? Menghimpun dari berbagai sumber, berikut ini waktu dilarang baca ayat kursi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, saat ruku dan sujud di dalam solat. Ternyata kita sangat dilarang untuk membaca dan mengamalkan ayat kursi saat kita sedang melaksanakan ruku dan sujud di dalam solat. Larangan tersebut ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang artinya, Rasulullah melarang membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam riwayat ini sudah jelas bahwa ayat kursi dilarang untuk dibaca dan diamalkan saat ruku dan sujud, karena merupakan bagian daripada surat di dalam Al-Quran, sehingga jangan sampai kita membaca ayat kursi di dua gerakan solat tersebut. Kemudian yang kedua, saat sedang mengantuk berat. Saat kita sedang mengantuk, ternyata kita juga dilarang untuk membaca ayat kursi. Imam An-Nawawi yang merupakan imam besar ulama besar menyebutkan bahwa makruh hukumnya atau dibenci hukumnya membaca Al-Quran, termasuk ayat kursi, meski hanya membaca ayat kursi saat kita sedang mengantuk. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kemungkinan kesalahan membaca, sehingga merusak atau merubah bacaan dalam ayat Al-Quran. Bacalah ayat kursi saat kita masih terjaga, ketika hendak tidur, agar bacaan kita lebih baik dan tidak ada yang salah. Kemudian yang ketiga, di toilet WC atau kamar mandi. Ayat kursi juga dilarang untuk dibaca saat kita berada di toilet atau kamar mandi atau WC. Para ulama telah mengatakan bahwa tidak boleh bagi seorang hamba membaca Al-Quran ketika di dalam toilet, sebab itu berarti kita melakukan penghinaan terhadap Al-Quran. Selain itu, juga menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, ketika menanggung hadas besar. Waktu kita dilarang membaca ayat adalah ketika kita menanggung hadas besar. Yang dimaksud adalah saat sedang junub, haid atau nifas. Sebagian ulama mengatakan haram hukumnya untuk kita membaca Al-Quran, termasuk juga ayat kursi, di dalam keadaan sedang berhadas besar, kecuali apabila kita membacanya di dalam hati. Itu diperbolehkan. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, bahwasanya disebutkan bahwa wanita haid atau orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 4 waktu di mana kita dilarang untuk membaca ayat kursi. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kebahagiaan dunia sampai akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.